2021 ini. Silakan Mbak Elizabeth. Semangat pagi teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Feni yang luar biasa banget dengan Bu Feni, Pak Nitya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat upline leader saya, Bunda Rini dari Surabaya, yang sudah memperkenalkan saya dengan bisnis MCI yang luar biasa ini. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman tim leader saya yang luar biasa. Saya hanya leader biasa, tapi saya mempunyai leader FA yang luar biasa. Sekali lagi, dari hati saya yang paling dalam, terima kasih Bu Feni, karena telah memfasilitasi mewujudkan salah satu suara hati dari saya dan teman-teman, yaitu dalam bentuk acara ini, dan pelangkat ini sungguh bikin saya terharu, Bu, dan saya berjanji saya akan berkomitmen akan terus membawa member saya untuk tembus trip, itu janji diri saya. Sekali lagi terima kasih Bu Feni, terima kasih Pak Nitya, saya ucapkan terima kasih untuk segalanya. Supportnya kepada saya, terlebih juga kepada Bunda Rini. Bunda Rini, I love you, Pul. Kita sukses bareng ya Bunda Rini ya. Harus sukses. Saya sukses, Bunda Rini harus sukses. Dan Bunda Rini harus lebih sukses dari saya. Oke, terima kasih buat kesempatan ini yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Feni buat hari yang luar biasa ini ya. Kalau saya dipercaya untuk memberikan sedikit testimoni, maka izinkanlah saya, Elizabeth, hari ini memberikan sharing apa yang saya lakukan terhadap tim saya. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Pekerjaan saya bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga saya mengajar privat anak TK dan anak SD, kemudian juga ada anak yang spesial yaitu autis ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali bahwa di bisnis MCI ini banyak sekali yang saya rasakan selain Better Life secara keuangan, pengembangan diri, dan saya mempunyai banyak teman-teman leader yang luar biasa. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, hari ini saya mau sharing sedikit aja, yaitu apa yang saya lakukan terhadap teman-teman leader saya, bagaimana saya membantu member saya. Yang pertama, yaitu 3K, kemauan, komitmen, dan konsisten. Yang pertama adalah saya bertanya dulu kepada calon member saya, calon FA saya, apa kemauan dia yang pertama. Saya nggak mentargetkan dia untuk bikin dream book panjang lebar, karena saya tahu untuk mencapai dream book itu, langkah pertamanya adalah harus tembus trip. Itu saya tanya dulu kepada teman-teman saya. Apakah dia memiliki kemauan, keinginan bahwa dia mau benar-benar tembus trip. Karena tanpa kemauan dari diri sendiri, maka kita tidak bisa membantunya. Jadi yang pertama, saya tekankan lagi, apa kemauannya di MCI. Jika langkah pertamanya dia tembus trip, berarti oke, kita sudah sepakat dan sepaham. Nah, yang kedua, saya mengajak dia untuk berkomitmen. Yuk kita komitmen ya. Komitmen untuk apa? Untuk promosi online dan offline. Komitmen untuk apa? Untuk terus mau berjuang. Apapun kendalanya, apapun masalahnya yang dihadapi di lapangan, jangan menyerah, jangan putus asa. Ada saya yang bisa dia ceritakan apa saja yang terjadi dan saya akan membantunya. Itu yang saya katakan kepada member saya. Kemudian saya juga mengajak dia untuk komitmen supaya dia selalu ingat akan impiannya, akan kemauan dia untuk tembus trip. Karena kalau dia selalu mengingat impiannya untuk tembus trip, maka sepahit apapun, secapek apapun, sesedih apapun di lapangan, dia akan ingat tujuan, impian utamanya. Nah, yang ketiga adalah konsisten. Saya mau dia terus berkonsisten untuk bermimpi. Saya mau dia, yuk bayangkan, saya belum pernah nih ke luar negeri, terus terang saya FA di promo Singapura tahun 2020 tanggal 5 Februari. Saya belum pernah ke luar negeri,
tapi saya mempunyai pelangkat pertama saya Singapura. Ini saya hubungi teman-teman saya, calon FA saya. Ini bukti. Saya cuma orang biasa, ibu rumah tangga biasa. Boro-boro keluar negeri, saya bilang. Paspor aja saya nggak punya. Artinya apa? Saya tidak punya mimpi. Impian saya hanya anak sehat, keluarga bahagia. Keuangan cukup saja. Tapi tidak, teman-teman. Di MCI saya diajak untuk punya paspor. Di MCI saya diajak untuk punya mimpi. Nah, sebelum saya mengajak member saya harus tembuskan diri saya dulu. Ini pembuktian. Kalau saya tembus, kalau saya berhasil, member-member saya akan melihat saya, akan melihat usaha saya. Member-member saya akan melihat bagaimana saya bekerja. Dan saya mau menjadi contoh yang baik buat mereka. Dan untuk itu, teman-teman, saya terus hubungi mereka. Saya katakan, yuk tetap konsisten. Konsisten apapun yang terjadi, kamu tetap promo. Mau ditolak, mau dihina, mau dilecehkan. Terus pegang impian kamu. Bayangkan aja kita hanya seorang ibu rumah tangga. Kita tidak pernah mempunyai pelangkat seperti ini yang diberikan siapapun, tidak pernah. Mungkin secara akademis kita tidak pintar-pintar banget. Secara sertifikat surat kita hanya S1, SMA. Nah, tapi di MCI kita bisa kok setara dengan teman-teman yang lain. Kita bisa kok berprestasi, kita bisa mengumpulkan pelangkat, kita bisa mengumpulkan kolase. Kita tidak kalah dengan ibu-ibu yang lain. Kalau cuma mencari uang di MCI gampang banget. Itu yang saya tekankan kepada teman-teman member saya. Dan saya selalu berkata, bayangkan kalau kamu tembus trip, kamu akan berada di sebuah ruangan gala dinner. Semua mata tertuju padamu. Dan ketika MC memanggil namamu sebagai first achiever dan memberikan pelangkat ini, akan banyak tepuk tangan riuh, sorakan, akan banyak ucapan selamat. Itu yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Mungkin di luar sana hanya orang berprestasi, hanya orang yang punya nama, hanya orang yang punya harta yang didengar. Tapi di MCI, suara kita didengar kok. Prestasi kita diperhatikan, teman-teman. Itu yang selalu saya gaungkan sama member-member saya. Ayo, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi ibu rumah tangga seperti apa? Saya bilang, keputusanmu, kamu hari ini adalah keputusanmu kemarin. Dan besok adalah keputusanmu hari ini. Kalau kamu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, saat ini menjadi ibu rumah tangga biasa-biasa, yaitu karena keputusanmu menjadi rumah tangga yang biasa. Tapi kalau kamu menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa, dengan impian yang luar biasa, yuk kita lakukan hari ini, sekarang, dengan komitmen. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Saya bilang, jangan baper. Apapun yang terjadi, jangan pernah baper. Karena apa? Kalau orang baper itu, rezekinya jauh, saya bilang. Kemudian jangan menyerah. Ingat terus, 12 juta. Dari mana seorang ibu rumah tangga? 12 juta, teman-teman. Itu saya dapat, itu kalau saya cuma dapat pinjaman dari sebuah bank, itu saya bisa pegang 12 juta. Tapi di MCI, selama 1 tahun ini, saya sudah 5 kali dapat trip, dan itu saya bisa kumpulkan, teman-teman. Dari mana saya dapatkan, teman-teman, kalau tidak di MCI? Saya juga pingin seperti ibu-ibu yang lain, ibu-ibu kantoran. Saya juga pengen loh merasakan punya THR. Saya juga pengen merasakan punya gaji bulanan, harian. Itu yang saya selalu bilang, yuk jangan harap dari suami. Jangan, tapi kita harus usaha. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah saya menggali impian dia. Apa sih impian kamu di MCI? Yang kedua, saya harus memberitahu sama dia mindset yang benar. Golden rules dari MCI adalah bisnis saya sendiri, bukan bisnis upline. Saya bilang sekali lagi, kalau kamu tembus trip itu buat kamu, bukan buat saya. Kalau kamu dapat bonus itu buat kamu, bukan buat saya. Jadi saya mau tekankan itu mindsetnya bahwa ini adalah bisnis saya sendiri. Ini kamu direkturnya. Impianmu adalah bosnya.
Tidak ada yang bisa memaksakan kamu untuk berlari kalau kamu tidak mau berlari. Nah, itu yang kedua. Kemudian saya selalu, ayo komitmen. Jangan baper, jangan putus asa. Lakukan dengan full heart. Lakukan terus, terus lakukan terus. Jangan menyerah. Jangan berhenti, saya bilang. Lakukanlah dari hati. Karena ketika kita melakukan segala sesuatunya dari hati, maka semua jalannya terbuka. Ketika kita sudah berusaha, semesta merestui, dan Tuhan membuka jalan. Dan ketika kesempatan itu datang, ketika kita sudah siap, memposisikan diri kita sudah siap, maka kesempatan itu datang dan kita jadi, dan kita tembus trip. Saya selalu berkata begitu kepada teman-teman member saya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Hari ini adalah keputusanmu. Kamu melewati kesempatan ini atau kamu mau menunggunya nanti. Karena hari ini beda dengan besok. Nah, kemudian sebagai seorang leader, saya juga tidak serta-merta hanya memberi masukan kepada member-member saya. Tapi saya juga sebagai leader, saya harus mengkapasitas diri saya itu sebagai leader. Bukan hanya sebagai leader biasa, tapi saya mau jadi leader yang luar biasa bagi member-member saya. Nah, di sini saya mau sharing ada 3 aspek yang harus kita punya sebagai leader. Yang aspek pertama adalah bersikap sebagai leader. Yang kedua adalah bertindak sebagai leader. Dan 3 adalah berperan sebagai seorang leader. Yang pertama adalah bersikap sebagai seorang leader. Apakah kita sudah sebagai leader ini sudah memberi contoh yang baik dalam hal perkataan kita? Apakah karakter kita perkataan ini adalah perkataan yang membangun, perkataan yang positif? Apakah mindset kita ini benar-benar mindset yang positif? Nah, itu harus dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi leader yang bersikap baik, bersikap, berpikir, bertindak. Dari sikap kita dulu, apakah kita ini sikapnya ramah, apakah kita orang yang baik, apakah tutur kata kita ini sudah sopan, apakah kita terhadap member kita ini kita orang yang bijaksana, itu harus kita tanamkan dari diri kita sendiri. Kemudian kita harus bertindak sebagai seorang leader. Apakah kita sebagai seorang leader, apakah kita sebagai member? Karena banyak status nama leader, tapi kenyataannya sebagai member. Perannya tidak ada sama sekali. Ketika menghadapi permasalahan di tim, ketika ada benturan, ketika ada gesekan, kita tidak mampu menyelesaikannya. Kita ya udahlah ke upline aja, tolong selesaikan. Tidak bisa, teman-teman. Sebagai leader kita harus bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di jaringan kita. Tentunya dengan konsultasi juga dengan upline leader kita. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu nasihat, kita perlu saran juga dari upline leader kita. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Jangan sampai kita adalah leader yang baper. Ketika ada member yang menyindir, akhirnya kita baper, dikit-dikit nyetatus, dikit-dikit bikin status yang tidak penting. Nah, itu bukan seorang leader. Jika ada masalah, lebih baik kita selesaikan. Kita selesaikan dulu dengan hati kita, dengan pikiran yang tenang. Itu adalah bertindak sebagai seorang leader. Kemudian ketika seorang member mengkritik kita, menyindir kita, kemudian kita minder, saya nggak mampu jadi seorang leader. Jangan. Tapi ketika ada kritikan, saran, cibiran, atau apapun juga, mari kita tunjukkan kita sebagai seorang leader yang tangguh. Kita terima masukan, kita terima saran. Kalau memang itu baik untuk kita, bersikap, bertindak sebagai seorang leader, maka member-member kita pun akan melihat kita. Yang ketiga adalah berperan sebagai seorang leader. Seperti kita ketahui teman-teman, leader adalah ibu di bisnis kita. Apakah kita sudah sebagai seorang ibu bagi member kita? Apakah kita sudah memberi hati kita untuk member kita? Apakah kita sudah tulus ikhlas menerima segala kekurangan dia? Apakah kita sudah memberikan telinga kita untuk setiap celotehnya dia, setiap telepon dia? Apakah kita juga mempunyai tangan sebagai seorang leader yang merangkul mereka ketika mereka sedih, ketika mereka susah, ketika mereka dalam masalah, ketika mereka bahagia, kita sedih? Apakah kita sudah memiliki tangan untuk merangkul mereka?
Apakah kita sudah menjalankan peran kita sebagai ibu di bisnis ini dengan baik? Itu yang mau kita terapkan teman-teman sebagai seorang leader. Bukan hanya sebagai seorang leader bos dan karyawan, bukan. Kita adalah ibu. Jika anak kita berbuat sedikit salah atau jalannya mulai melenceng, kita ingatkan kembali. Ketika dia menyakiti kita dengan perkataan, atau kita tidak dianggap, atau tidak bagi kita memaafkan mereka. Ketika mereka perlu kita untuk berbicara, untuk sharing, curhat, kita punya waktu untuk mendengarkan mereka. Kita juga punya tangan untuk membantu mereka secara langsung. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita miliki sebagai seorang leader. Kemudian, yang saya perlu tekankan di sini adalah, mau jadi apa kita sebagai leader? Apakah kita menjadi leader yang biasa? Ataukah kita menjadi leader yang luar biasa bagi member kita? Mari tarik diri kita masing-masing, teman-teman. Apakah saya nanti mau jadi leader yang bisa dibanggakan oleh member saya? Saya mau member saya bangga terhadap saya sebagai leader. Saya mau setiap perkataan saya, setiap saran saya, itu member-member saya selalu membuka hati, membuka diri, dan merespon. Apakah saya sebagai leader diterima oleh member-member saya? Nah, itu teman-teman. Saya tekankan kepada tim-tim leader FA saya, ayo, jadilah leader versi terbaikmu. Kamu mau jadi apa? Mau jadi leader seperti apa yang bisa dikenang oleh member-membermu? Kamu mau jadi ibu seperti apa? Saya tekankan itu. Kita harus berbeda dari yang lain, saya bilang. Kita tidak boleh sama. Gali terus potensi dirimu. Karena saya tahu kita diberi kemampuan, sesuatu yang berbeda, keistimewaan sendiri. Dan itu harus kita gali. Dan jadilah member dan leader yang luar biasa. Saya mau teman-teman leader saya juga seperti itu, teman-teman. Sebelum saya meminta mereka berbuat seperti itu, saya harus terlebih dahulu melakukannya untuk diri saya sendiri. Untuk itu saya selalu berjuang. Saya harus membawa tim saya untuk tembus. Karena kalau saya tembus, tapi saya tidak membawa apa-apa, tidak membawa tim saya, berarti saya gagal. Ketika saya mau membangun bisnis ini, saya membangunnya dari awal. Saya membangun kondisinya dengan kuat. Ketika saya naik ke atas, member-member saya pun sudah mempunyai fondasi yang kuat. Itu yang saya tekankan. Ayo teman-teman, buat daftar nama. Targetkan siapa calon FA kamu. Kita bantu, kita kawal. 4 bulan ini, ayo sama-sama kerjasama. Seperti itu juga yang dilakukan Bunda Rini dengan saya. Setiap 4 bulan sekali kami selalu mereview. Bunda, mau berapa tiket? Bunda, sisi lemahnya. Siapa targetnya? Begitu juga saya lakukan kepada member saya. Ibu Ria, siapa calon FA-mu? Berapa tiket yang kamu mau? Apa impianmu? Ibu Sari, bagaimana Bu? Ibu Yulia, Ibu Ika, ayo sama-sama. Kita delegasikan aja siapa calon FA kita. Sehingga kita terbuka. Sehingga saya membantu mereka. Sehingga saya tahu impian mereka. Sehingga ketika saya menghubungi mereka, poin sudah berapa? Kurang berapa? Kapan Ruby? Kapan ini? Mereka dengan semangat dan antusias, dengan ikhlas, dengan rela hati mereka melakukannya. Bukan untuk saya, tapi untuk mereka. Karena saya tekankan sekali lagi, bahwa ini adalah bisnis teman-teman saya. Teman-teman sendiri, bukan bisnis saya. Kalau teman-teman berhasil, itu buat teman-teman, bukan buat saya. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih buat leader saya, upline saya, Bunda Rini, yang tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk mengingatkan saya target-target saya, dan selalu mendukung saya dalam doa dan support semangat. Saya juga berterima kasih untuk tim-tim leader saya yang luar biasa. Meskipun kami berbeda daerah, kami hanya bersatu di telepon, Zoom, dan video call, tapi semangat mereka, antusias mereka, luar biasa. Dan target-target yang sudah kami tulis, sudah kami doakan, kami doakan, itu dipermudah jalannya. Dan saya hanya leader biasa, penuh dengan kekurangan. Jika
sharing saya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, dimohon dimaafkan teman-teman. Saya juga masih belajar, biarlah kita sama-sama belajar. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat.